FIFA untungkan timnas jelang laga, surat dari AFC dinantikan. Jaises diturunkan, Vietnam kritisi jam kick-off laga timnas. Jesus Casas nafsu kalahkan timnas. Sawi Evan kembali pimpin laga timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam merasa dirugikan jelang laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Hal itu dikarenakan laga tersebut mengalami perubahan jam kick-off. Dari yang awalnya jam 19.30 digeser menjadi jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian media asal Vietnam yaitu SOAVN menilai bahwa perubahan jam kick-off ini berpotensi merusak psikologis skuad timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik. Sekedar diketahui ada 3 negara grup F yang bersaing memperebutkan 1 tiket tersisa untuk lolos ke putaran ketiga. Mereka adalah timnas Indonesia, timnas Vietnam dan juga Filipina. Karena itu, timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina mencoba memanfaatkan 2 laga tersisa dengan sebaik-baiknya. Jika timnas Indonesia menang atas Irak, timnas Vietnam dan Filipina otomatis gagal lolos ke putaran ketiga. Kondisi inilah yang tak diinginkan media asal Vietnam yaitu SOAVN. Kabarnya, media tersebut khawatir soal mental pemain timnas Vietnam terganggu saat menjamu timnas Filipina pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu ditakutkan ketika tahu 1 jam sebelum mereka kick-off dan timnas Indonesia sudah memastikan tempat di babak selanjutnya. Karena itu, SOAVN mengkritisi perubahan jam kick-off timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa jam kick-off timnas Indonesia versus Irak yang digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat itu lebih cocok untuk diterapkan. Laga timnas Indonesia versus timnas Irak pada Kamis besok kabarnya sudah resmi memiliki pengadil, di mana wasit asal Australia yaitu Shaun Evan kabarnya akan memimpin jalannya duel dalam laga ini. Ya, timnas Indonesia memiliki ambisi penuh untuk meraih poin demi memuluskan langkah ke putaran ketiga. Shaun Evan tentu bukan nama yang asing bagi timnas Indonesia. Pria berusia 36 tahun itu beberapa kali memimpin pertandingan yang melibatkan skuad Garuda. Yang terbaru tentu saat timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 melalui adu penalti dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024 kemarin. Pada laga itu, sosok Shaun Evan setidaknya membuat 3 keputusan yang dinilai menguntungkan asuhan coach Shin Tae-yong. Yang pertama, ketika ia menganulir gol pemain Korea Selatan karena offset. Lalu yang kedua, ia memberikan kartu merah kepada pemain Korea Selatan karena melanggar Justin Hapner. Dan yang ketiga adalah yang paling krusial. Hal itu terjadi pada momen adu penalti, di mana ia mengulang tendangan penalti Justin Hapner yang sudah ditepis kiper Korea Selatan. Ya, dalam laga nanti, Shaun Evan tentu diharapkan bisa menjadi pengadil pertandingan yang netral dan tidak merugikan skuad Garuda, di mana dalam laga nanti pertandingan tersebut akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jaises kabarnya tidak punya banyak waktu untuk merayakan suksesnya bersama Venezia yang sukses promosi ke Serie A musim depan, di mana pemain 24 tahun itu harus segera meninggalkan klubnya untuk membela timnas Indonesia. Ya, Jaises menjadi bagian penting dari kisah Venezia yang mengamankan 1 tiket promosi ke Serie A Italia. Jaises bermain secara rutin dan hampir sepanjang musim, termasuk pada 4 laga playoff promosi ke Serie A Italia ini. Idealnya setelah berjuang membawa Venezia promosi ke Serie A, Jaises harusnya menikmati liburan dan rehat sejenak. Namun tidak ada waktu untuk hal itu, di mana Jaises harus terbang dari Venezia ke Indonesia untuk memenuhi tugas negara. Ya, Jaises menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Garuda. Jaises meninggalkan Venezia pada Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat atau sore waktu setempat. Ia sebelumnya mengikuti rangkaian pesta bersama skuad klubnya, yaitu diantaranya adalah parade di kanal. Lewat Instagram story-nya, Jaises membagikan video perjalanan menuju ke Indonesia. Untuk meninggalkan Venezia, Jaises kabarnya harus naik perahu sampai ke Italia daratan menuju bandara. Ia menenteng 2 koper dan 1 tas besar, di mana Jaises dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu hari ini 5 Juni 2024, tepatnya 1 hari jelang laga melawan timnas Irak.
Tentu tak sedikit yang menantikan detik-detik kedatangan pemain Serie A Italia ini untuk segera tiba di tanah air. Bek kelas Eropa ini tentu sangat dibutuhkan tenaganya untuk membela skuad Garuda. Kemudian baru-baru ini Coach Sintayong berbicara mengenai Kelvin Ferdinand dan juga Jay Isis untuk tampil saat melawan timnas Irak. Coach Sintayong menjelaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Kelvin Ferdinand yang baru sah menjadi WNI saat melawan timnas Irak. Menurut Coach Sintayong, Kelvin Ferdinand baru bisa dimainkan ketika timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Sementara itu, Coach Sintayong mengungkapkan bahwa Jay Isis masih mempunyai peluang untuk dimainkan saat melawan timnas Irak. Pasalnya, calon bek Serie A Italia ini baru akan tiba di Indonesia hari ini. Setelah mengikuti rangkaian playoff promosi klubnya, Coach Sintayong mengatakan bahwa dirinya akan lebih dulu melakukan pengecekan kondisi Jay Isis. Jay akan sampai di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek kondisi dia seperti apa, kata Coach Sintayong. Setelah itu, baru diputuskan Jay Isis bermain atau tidak, ungkapnya lagi. Pelatih timnas Irak yaitu Jesus Casas kini menegaskan bahwa dirinya mengincar kemenangan atas timnas Indonesia. Ya, posisi timnas Irak sendiri saat ini dalam keadaan aman. Asuhan Jesus Casas tersebut dipastikan sudah mengamankan satu tiket lolos ke putaran ketiga. Bahkan pelatih asal Spanyol itu menginstruksikan kepada para pemainnya untuk mengeluarkan penampilan terbaiknya. Jesus Casas kabarnya ingin menjaga rekor positif yang diraih timnas Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Selain itu, Jesus Casas juga tidak ingin timnas Irak kehilangan poin ranking FIFA. Casas mengeluarkan instruksi tegas kepada para pemain untuk tidak bersantai dalam pertandingan melawan Indonesia. Meskipun Irak berada di posisi teratas grup dan lolos ke babak selanjutnya, Casas ingin memenangkan dua pertandingan berikutnya. Hal itu untuk melanjutkan rentetan kemenangan dan juga dalam upaya menaikkan peringkat FIFA, kata media asal Irak yaitu win-win. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan update terkait proses Kelvin Ferdinand untuk membela skuad Garuda. Ia mengatakan bahwa perpindahan Federasi Kelvin Ferdinand dari KNVB ke PSSI sudah disahkan langsung oleh FIFA. Namun kabarnya PSSI masih menunggu persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Jika sudah disetujui, maka Kelvin Ferdinand kabarnya bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Kami telah mendaftarkan Kelvin Ferdinand ke FIFA tadi malam. FIFA sudah mengeluarkan suratnya, ujar Erick Thohir di GBK Rabu 5 Juni 2024 tadi. Tetapi untuk AFC masih perlu proses, kami tunggu, katanya menambahkan. Ya, Kelvin Ferdinand resmi menjadi WNI pada Selasa malam kemarin. Itu artinya ia sudah bisa didaftarkan PSSI sebagai punggawa timnas Indonesia untuk laga kontra timnas Filipina dikarenakan batas registrasi pemain itu 7 hari sebelum pertandingan. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina pada 11 Juni di GBK. Pertandingan ini merupakan laga terakhir skuad Garuda dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kabarnya Erick Thohir belum bisa memastikan apakah Kelvin Ferdinand bisa memperkuat timnas Indonesia kontra Filipina atau tidak. Sebab itu tadi belum ada persetujuan dari pihak AFC. Saya tidak tahu, tergantung approval AFC. Kalau FIFA-nya tadi malam sudah keluar, imbuh Erick Thohir. Hi everyone, I just want to remind y'all that MLS All-Star voting is open until the 10th of June. And you can vote once a day for your favorite players. Help send me to my first All-Star game and vote FC Dallas. Ayo vote saya agar terpilih menjadi All-Star. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.